Yogi adalah seorang perantau yang mencoba peruntungan di Jawa Timur, mengalami masa-masa sulit saat pandemi melanda dunia sekitar tahun 2020 hingga 2021. Saat itu, ia bekerja di salah satu perusahaan di bidang produksi dan telah mengabdikan dirinya selama kurang lebih 3,5 tahun. Seiring merebaknya pandemi, kekhawatiran mulai menghantuinya. Berita tentang gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai perusahaan membuat pikirannya dipenuhi kecemasan. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah dirinya akan menjadi salah satu korban PHK itu? Kekhawatiran itu tak bisa ia hindari, apalagi sebagai seorang perantau, ia memiliki banyak tanggungan. Ia harus mengirim uang untuk orang tua di kampung halaman dan membantu adiknya yang masih bersekolah. Beban itu semakin berat saat menghadapi situasi tak menentu seperti pandemi. Awal pandemi masih memberikan sedikit kelegaan bagi Yogi. Ia merasa beruntung karena pekerjaannya masih aman, sementara banyak orang di luar sana harus kehilangan penghasilan. Namun, keberuntungan itu ternyata tidak bertahan lama. Di pertengahan masa pandemi, Yogi menerima kenyataan pahit. Ia menjadi salah satu karyawan yang harus angkat kaki dari perusahaan. Kabar itu datang begitu saja, tanpa banyak penjelasan. Ia hanya diberitahu bahwa mulai besok, dirinya tidak perlu datang lagi ke kantor. Semua fasilitas kantor yang sebelumnya ia gunakan harus segera dikembalikan. Ada rasa kosong yang sulit dijelaskan saat ia mengemas barang-barangnya. Perasaan sebagai perantau yang kini kehilangan sumber penghasilan membuat pikirannya penuh kekhawatiran tentang masa depan. Dengan berat hati, Yogi akhirnya memberitahu orang tuanya tentang situasi ini. Ia mencoba menyembunyikan kecemasannya, hanya mengatakan bahwa perusahaan sedang melakukan pengurangan karyawan. Namun di dalam hati, ia merasa bimbang tentang langkah berikutnya. Ia menghabiskan seminggu di kontrakan, termenung tanpa arah, bingung harus berbuat apa. Berbagai ide melintas di pikirannya, termasuk keinginan memulai usaha kecil. Namun, ia tersadar bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang dunia bisnis. Setiap malam, ia memikirkan berbagai kemungkinan, tapi tak satu pun ide yang terasa meyakinkan. Di tengah kebingungan itu, Yogi teringat pada seorang teman lama saat kuliah. Temannya itu kini berjualan bakso bukan karena terpaksa, melainkan karena memang ingin mandiri dan tidak terikat pada perusahaan manapun. Temannya memilih jalur wirausaha untuk membangun usahanya sendiri. Kisah ini memunculkan secercah harapan dalam benak Yogi. Ia pun memutuskan untuk menghubungi temannya dan mengajaknya bertemu. Awalnya, Yogi hanya berniat iseng, sekadar mengisi waktu sambil mencari inspirasi. Mereka bertemu di sebuah tempat tongkrongan sederhana, berbincang ringan setelah lama tidak bertemu. Dalam obrolan santai itu, Yogi mulai menanyakan hal-hal seputar usaha bakso temannya. Ia penasaran tentang bagaimana temannya memulai usaha tersebut dan berapa modal yang diperlukan. Sepulang dari pertemuan itu, Yogi terus memikirkan percakapan mereka. Ia mulai mempertimbangkan ide untuk mencoba peruntungan di dunia kuliner, khususnya jualan bakso. Ia sadar, meski tak punya pengalaman, tak ada salahnya mencoba. Setidaknya, usaha ini lebih baik dibanding hanya berdiam diri tanpa penghasilan. Ia juga meyakinkan diri bahwa berjualan bakso adalah pekerjaan halal yang patut dicoba. Setelah beberapa hari berpikir matang, Yogi akhirnya menghubungi temannya kembali, menyampaikan niatnya untuk membuka usaha bakso.
Ia terkejut saat temannya menyambut niat itu dengan tangan terbuka, tanpa sedikit pun merasa tersaingi. Temannya bahkan menawarkan bantuan, mulai dari perhitungan modal, tips mencari bahan baku berkualitas dengan harga terjangkau, hingga seluk-beluk berjualan bakso keliling. Dengan semangat yang mulai tumbuh, Yogi mulai mempersiapkan segala keperluan. Ia menguras sebagian besar tabungannya untuk membeli gerobak dan peralatan seperti panci besar dan perlengkapan dapur lainnya. Gerobak sederhana itu menjadi tumpuan harapannya untuk memulai lembaran baru. Yogi memilih untuk berjualan bakso keliling, mirip dengan pedagang nasi goreng yang sering mondar-mandir melewati gang-gang kecil dan perumahan. Ia menyusun rute, menargetkan lokasi strategis seperti depan sekolah, di mana anak-anak biasanya suka jajan bakso sepulang sekolah. Hari-hari awal berjualan terasa berat. Tidak banyak pembeli yang mendekat, karena Yogi masih dianggap orang baru. Ia paham, pelanggan memiliki kecenderungan untuk setia pada penjual langganan mereka. Butuh waktu agar orang-orang mulai percaya dengan dagangannya. Namun, Yogi tak mudah menyerah. Ia terus berkeliling, menawarkan bakso kepada siapapun yang ditemui. Perlahan tapi pasti, usahanya mulai membuahkan hasil, terutama saat ia mangkal di depan sekolah. Anak-anak sekolah yang pulang sering berhenti sejenak, menikmati semangkuk bakso panas sambil bercengkerama dengan teman-temannya. Namun, masa sulit kembali datang saat pemerintah memberlakukan lockdown ketat, sekolah-sekolah ditutup dan sistem pembelajaran dialihkan secara online. Seketika, jalanan menjadi sepi. Tak ada lagi anak-anak sekolah yang berkumpul di depan gerbang. Yogi pun merasa kebingungan. Ia mencoba bertahan, tetap mendorong gerobaknya keliling, berharap ada pembeli di jalanan. Namun, hari-hari berlalu tanpa hasil memuaskan. Ia sadar, bertahan di rute yang sama tidak akan mendatangkan hasil. Yogi kemudian memutuskan untuk mencoba rute baru. Ia mencari wilayah lain yang mungkin masih memiliki potensi pembeli. Suatu sore di hari Rabu, Yogi memutuskan untuk menjelajahi rute baru dalam usaha bakso kelilingnya. Saat itu jarum jam menunjukkan pukul 5 sore. Seperti biasa, ia memulai perjalanannya dari kontrakan sekitar pukul 4 sore. Mendorong gerobak baksonya menyusuri jalanan kota yang mulai lengang akibat pandemi. Ia masih mencari jalur yang sekiranya bisa memberinya peluang lebih besar untuk mendapatkan pembeli. Pandemi memang mengubah banyak hal, termasuk rutinitas orang-orang yang kini lebih sering berdiam diri di rumah. Saat menyusuri jalan yang belum pernah ia lewati sebelumnya, Yogi akhirnya sampai di sebuah kawasan perumahan. Lingkungan itu tampak cukup ramai. Di lapangan kecil perumahan, sekelompok anak-anak terlihat sedang bermain bola, sementara di teras rumah, beberapa ibu-ibu duduk santai, mengobrol sembari mengawasi anak-anak mereka. Pemandangan itu memberikan secercah harapan bagi Yogi. Ia pun memutuskan untuk mendorong gerobaknya pelan-pelan melewati kawasan itu, berharap ada yang tertarik membeli baksonya. Ternyata dugaannya tidak meleset. Anak-anak yang asik bermain bola mulai memperhatikan gerobaknya, dan tak lama kemudian beberapa dari mereka menghampiri. Ibu-ibu yang duduk di teras rumah pun tampak tertarik dan mulai memanggilnya. Mereka memesan beberapa porsi bakso, dan suasana di sekitar gerobaknya menjadi lebih ramai. Yogi merasa senang. Ia berpikir bahwa kawasan perumahan ini memiliki potensi besar. Orang-orang di sini tampaknya senang berkumpul di sore hari, menikmati waktu santai di depan rumah, sesuatu yang jarang ia temukan di rute sebelumnya. Namun, saat melanjutkan perjalanan,
Yogi memasuki bagian perumahan yang belum sepenuhnya terisi rumah. Beberapa kafling masih berupa lahan kosong, hanya ditumbuhi rerumputan liar dan pepohonan yang tumbuh acak. Suasana di sana sedikit berbeda. Meskipun tidak sepenuhnya sepi, ada aura yang terasa ganjil. Tapi Yogi mengabaikan perasaan itu. Saat malam mulai merangkak naik dan azan Isya berkumandang dari kejauhan, Yogi masih berkeliling di sekitar perumahan tersebut. Ia berpikir bahwa malam itu cukup menguntungkan karena dagangannya hampir habis. Tak jauh dari area kafling kosong, ia melewati sebuah pos ronda, di mana dua orang bapak-bapak tampak duduk santai, bersiap untuk ronda malam. Mereka ramah dan sempat membeli bakso dari Yogi. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Yogi baru pertama kali melewati jalur tersebut? Yogi membenarkan dan mengatakan bahwa ia masih mencari rute baru yang ramai pembeli. Percakapan itu singkat, namun cukup membuatnya merasa sedikit lebih nyaman di lingkungan baru itu. Pukul 10:30 malam, seluruh dagangannya ludes terjual. Yogi merasa lega dan bersyukur atas hasil malam itu. Ia memutuskan untuk pulang dan mulai mendorong gerobaknya keluar dari perumahan. Ia memilih melewati jalur yang sama seperti sebelumnya, yang melewati lahan kosong di pinggir perumahan. Namun, saat melewati jalur sepi itu, tiba-tiba gerobaknya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan roda gerobak dari bergerak maju. Refleks, Yogi berhenti dan memeriksa ban gerobaknya. Ia curiga mungkin bannya kempes atau terkena paku di jalan. Namun setelah diperiksa, semua tampak normal. Ban masih keras dan tidak ada kerusakan. Rasa penasaran bercampur cemas mulai merayap. Saat ia berdiri dan memandang ke sekitar, hembusan angin membuat dedaunan bergoyang, menimbulkan suara gemerisik yang cukup keras di tengah kesunyian malam. Ketika pandangannya terangkat ke arah pepohonan di tepi lahan kosong, matanya membelalak. Di antara ranting pohon, samar-samar, ia melihat sosok perempuan duduk di cabang pohon. Pakaian putih yang lusuh membalut tubuhnya, dan rambut panjangnya tergerai berantakan, menutupi sebagian wajah. Namun, bagian wajah yang terlihat membuat jantung Yogi berdebar kencang. Wajah perempuan itu tampak hancur. Bagian wajahnya yang tersisa menunjukkan sorot mata kosong yang menatap lurus ke arah Yogi. Ketakutan langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia berdiri kaku, bingung harus berbuat apa. Pikiran berperang antara meninggalkan gerobak atau tetap bertahan. Namun, naluri bertahan hidup mengalahkan segalanya. Ia memutuskan untuk lari meninggalkan gerobak di tempat itu. Keringat dingin membasahi pelipisnya saat ia berlari sekuat tenaga menuju pos ronda yang tadi ia lewati. Di sana, ia berharap bisa mendapatkan bantuan. Saat tiba di pos ronda, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Dua bapak-bapak yang masih berjaga memandangnya dengan tatapan heran. Mereka memperhatikan wajah Yogi yang pucat dan penuh kecemasan. Salah satu dari mereka bertanya apakah Yogi baik-baik saja dan kenapa tampak sangat ketakutan. Yogi berusaha menenangkan diri, tapi suaranya bergetar saat meminta tolong agar salah satu dari mereka menemaninya mengambil gerobak. Ia tidak menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Ia takut dianggap aneh atau malah menimbulkan keresahan. Baginya, cukup dirinya saja yang mengetahui kejadian aneh itu. Salah satu bapak itu akhirnya bersedia menemaninya. Mereka berjalan bersama menuju tempat di mana Yogi meninggalkan gerobaknya. Saat mereka tiba di lokasi,
gerobaknya masih utuh di tempat yang sama. Anehnya, saat ia mulai mendorong gerobak lagi, rasanya tidak seberat sebelumnya. Ia bahkan bisa mendorongnya dengan mudah, seolah tidak pernah ada sesuatu yang menahan gerobaknya tadi. Perasaan bingung bercampur, takut menyelimuti pikirannya. Ia terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Saat sampai di rumah malam itu, Yogi masih merasa syok. Bayangan wajah hancur sosok perempuan di pohon itu terus terlintas di benaknya. Ia berusaha tidur, tapi matanya sulit terpejam. Malam itu menjadi salah satu pengalaman paling menyeramkan dalam hidupnya. Ia akhirnya memutuskan, meskipun kawasan perumahan itu cukup ramai dan menguntungkan, ia tidak akan pernah lagi melewati jalur itu. Baginya, satu pengalaman menyeramkan sudah cukup. Keesokan harinya Yogi kembali menjalankan rutinitasnya. Ia bangun pagi, pergi ke pasar untuk belanja bahan baku, dan mulai mempersiapkan dagangannya. Ia membuat adonan bakso sendiri, mengaduk campuran daging dan tepung, hingga adonan siap dibentuk menjadi bulatan-bulatan bakso. Ia memang lebih memilih membuat bakso sendiri ketimbang membeli bakso. Jadi di pasar karena alasan ekonomi. Membeli bakso jadi jelas lebih mahal, sementara membuat sendiri bisa menghemat biaya produksi. Selain itu, ia masih merintis usaha ini seorang diri tanpa karyawan yang bisa membantunya. Sore harinya seperti biasa, Yogi mulai bersiap untuk berjualan. Ia membersihkan gerobak, memastikan semua peralatan siap digunakan, dan mulai mendorong gerobaknya keluar dari kontrakan sekitar pukul 4 sore. Meski pengalaman menyeramkan masih membayanginya, ia tetap menjalani pekerjaannya dengan semangat. Dan setelah kejadian menyeramkan yang Yogi alami di kawasan perumahan sebelumnya, ia memutuskan untuk mencari rute lain demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meski penghasilannya cukup lumayan, saat berjualan di perumahan itu, pengalaman bertemu sosok perempuan itu membuatnya enggan kembali ke sana. Yogi kemudian mencoba mencari jalur lain, berpikir bahwa berjualan di pinggir jalan raya mungkin bisa menjadi alternatif yang lebih aman dan tetap ramai pembeli. Pinggir jalan biasanya lebih ramai oleh lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki, terutama saat sore hingga malam hari. Ia berharap ada beberapa orang yang bersedia berhenti sejenak untuk membeli bakso. Namun, harapan itu tak sepenuhnya berjalan mulus. Tantangan baru muncul ketika ia harus berhadapan dengan petugas Satpol PP yang berpatroli di wilayah tersebut. Saat sedang melayani seorang pembeli di pinggir jalan, seorang petugas Satpol PP menghampirinya. Mereka mengira Yogi sedang mangkal secara permanen di lokasi tersebut, padahal ia hanya berhenti sejenak untuk melayani pelanggan. Petugas itu menegur Yogi dengan tegas, memperingatkannya agar tidak berjualan di area tersebut lagi. Mereka bahkan mengancam akan mengangkut gerobaknya jika masih kedapatan berjualan di situ. Meskipun teguran itu bukan hal yang serius, Yogi merasa cemas. Ia tidak ingin berurusan lebih jauh dengan pihak berwenang, apalagi jika sampai gerobaknya disita. Itu adalah aset satu-satunya yang ia punya untuk bertahan hidup. Selama 2 minggu berikutnya, Yogi terus mencoba berbagai rute baru. Ia menjelajahi jalanan kota, masuk ke gang-gang kecil, hingga kawasan lain yang sekiranya bisa menjadi tempat berjualan. Namun, semua usahanya sia-sia. Tidak ada rute yang memberikan hasil sebaik kawasan perumahan sebelumnya. Pembeli yang ia temui hanya sesekali mampir, tidak ada pelanggan tetap yang bisa menjadi sumber penghasilan rutin. Yogi mulai merasa frustrasi. Penghasilannya jauh dari kata cukup,
Dan ia mulai memikirkan kembali kemungkinan untuk kembali ke perumahan itu. Setelah mempertimbangkan risiko dan manfaatnya, Yogi akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri kembali ke perumahan tempat ia pernah mengalami kejadian menyeramkan. Ia berpikir bahwa waktu telah berlalu cukup lama sejak kejadian itu. Mungkin saja semuanya kini sudah aman. Lagi pula, kondisi keuangannya tidak memberinya banyak pilihan. Ia merasa bahwa jika ingin mendapatkan penghasilan yang cukup, ia harus mengambil risiko itu. Saat ia kembali masuk ke perumahan tersebut, suasana sore itu tampak seperti dulu. Anak-anak kembali terlihat bermain bola di lapangan kecil, sementara ibu-ibu duduk santai di depan rumah mereka, mengobrol sambil mengawasi anak-anak. Yogi merasa sedikit lega. Ia mendorong gerobaknya perlahan, dan seperti yang ia harapkan, beberapa orang mulai menghampirinya untuk membeli bakso. Salah satu ibu yang pernah membeli bakso darinya beberapa minggu lalu menghampiri gerobaknya. Ibu itu bertanya mengapa Yogi sudah lama tidak berjualan di perumahan tersebut. Yogi menjawab dengan santai bahwa ia sempat absen selama beberapa minggu untuk mencoba rute lain. Ibu itu pun kembali membeli bakso untuk anaknya, dan setelah itu pembeli lain mulai berdatangan. Sore itu menjadi salah satu hari terbaik dalam beberapa minggu terakhir. Ia kembali mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Jika biasanya di rute lain ia hanya mampu mengantongi sekitar Rp150.000, di perumahan ini penghasilannya bisa mencapai Rp350.000 hingga Rp400.000. Bagi Yogi, angka itu adalah pencapaian besar, terutama di masa pandemi yang membuat segalanya serba sulit. Menjelang maghrib, Yogi melintasi jalur yang sama dengan sebelumnya, melewati area kafling kosong di pinggir perumahan, tempat ia dulu melihat sosok misterius. Ia merasa cemas, tapi situasinya saat itu tampak aman. Ia terus berjalan sambil membaca doa dalam hati, berusaha mengusir ketakutan yang muncul perlahan. Saat melintas, tidak ada kejadian aneh yang ia alami. Ia pun merasa lega, mengira bahwa semua sudah aman. Saat melewati pos ronda, ia bertemu lagi dengan bapak-bapak yang sebelumnya pernah membeli baksonya. Mereka sempat menyapanya dan menanyakan kabar, sekaligus bertanya mengapa Yogi tidak terlihat selama beberapa minggu terakhir. Yogi merasa senang, karena ternyata ada pembeli yang memperhatikan keberadaannya. Salah satu bapak itu bahkan memuji rasa bakso yang ia jual, mengatakan bahwa baksonya enak dan cocok dijadikan langganan. Setelah dagangannya habis sekitar pukul 10 malam, Yogi memutuskan untuk pulang. Ia kembali melewati jalur kafling kosong, membaca doa dalam hati, sambil berharap perjalanan pulangnya berjalan lancar. Jalur itu tampak sepi, hanya diterangi oleh cahaya redup lampu jalan. Saat melewati kafling terakhir sebelum masuk ke area rumah yang sudah terisi, tiba-tiba Yogi mendengar suara anak kecil memanggil dari arah rumah yang berdiri tidak jauh dari jalur tersebut. Ia awalnya merasa curiga, tapi saat menoleh, ia melihat seorang anak kecil keluar dari rumah dan menghampirinya. Anak itu memesan 2 bungkus bakso dan berkata bahwa ia akan mengambil uang ke dalam rumah. Yogi mengangguk dan menunggu anak itu kembali. Ia berdiri di depan gerobaknya selama beberapa menit, tapi anak itu tidak kunjung kembali. 10 menit berlalu dalam keheningan, dan Yogi mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Saat ia mulai gelisah, seorang bapak yang sebelumnya ia temui di pos ronda lewat dan melihat Yogi masih berdiri di situ. Bapak itu bertanya, mengapa Yogi masih berada di tempat tersebut? Dengan santai, Yogi menjelaskan bahwa ia sedang menunggu anak kecil yang tadi membeli bakso dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang.
Namun, reaksi bapak itu membuat Yogi terkejut. Wajah bapak itu terlihat cemas dan heran. Ia menanyakan anak kecil yang dimaksud, lalu memberitahu Yogi bahwa rumah yang ia maksud sebenarnya sudah lama kosong dan tidak berpenghuni. Yogi merasa bingung dan sulit mempercayai apa yang baru ia dengar. Ia menegaskan bahwa ia benar-benar melihat anak kecil keluar dari rumah itu, memesan bakso, dan masuk kembali untuk mengambil uang. Namun bapak itu bersikeras bahwa rumah tersebut sudah lama kosong. Ia bahkan menunjuk ke arah halaman rumah yang penuh rumput liar yang menjalar tinggi, menandakan bahwa rumah itu sudah tidak dirawat dalam waktu lama. Cat dinding rumah pun tampak kusam dan sebagian telah menghitam karena lumut. Saat Yogi memperhatikan rumah itu dengan lebih seksama, ia mulai menyadari kebenaran kata-kata bapak tersebut. Rumah itu memang tampak seperti tidak berpenghuni. Namun, ia masih belum bisa memahami bagaimana ia bisa melihat anak kecil yang tampak begitu nyata keluar dari rumah itu beberapa menit lalu. Namun, bukannya memberikan penjelasan, bapak tersebut malah meminta Yogi untuk segera meninggalkan tempat itu. Wajahnya terlihat tegang saat, dengan nada serius meminta Yogi berjalan cepat dan menjauh dari rumah kosong tersebut. Meski hatinya penuh pertanyaan, Yogi memilih untuk mengikuti permintaan bapak itu tanpa banyak bicara. Dalam perjalanan keluar dari perumahan, Yogi beberapa kali mencoba membuka percakapan. Ia bertanya mengenai rumah kosong itu dan siapa anak kecil yang dilihatnya sebelumnya. Ia bahkan menceritakan secara rinci bagaimana ia melihat anak kecil itu keluar dari rumah, memesan bakso, dan kemudian masuk kembali untuk mengambil uang. Namun, bapak itu tetap diam dan tidak mau memberikan jawaban. Setiap kali Yogi bertanya, bapak itu hanya mengulangi permintaannya agar Yogi segera pulang dan melupakan apa yang telah ia lihat. Tidak ada penjelasan yang diberikan, seolah ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan. Saat mereka tiba di depan perumahan, bapak itu mengucapkan salam singkat dan berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. Yogi pun melanjutkan perjalanan pulang dengan gerobaknya, namun kepalanya dipenuhi berbagai pikiran. Setibanya di kontrakan, tubuhnya memang beristirahat, tapi pikirannya tetap berputar. Bayangan anak kecil yang muncul dari rumah kosong dan perubahan drastis tampilan rumah setelah sang bapak datang masih terus menghantui benaknya. Ia berbaring di atas kasur, menatap langit-langit kamar, berusaha mencerna apa yang sebenarnya telah ia alami. Semakin dipikirkan, semakin sulit baginya untuk menerima bahwa semua itu hanyalah ilusi atau sekadar lelah semata. Yogi sempat berpikir untuk kembali ke perumahan itu esok harinya, hanya untuk memastikan apa yang benar-benar terjadi. Namun, ia sadar bahwa ini sudah kedua kalinya ia mengalami kejadian aneh di tempat yang sama. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak lagi berjualan di perumahan tersebut. 2 kali mengalami kejadian aneh di lokasi yang sama sudah cukup membuatnya kapok. Ia meyakinkan diri untuk mencari rute baru dan tidak membahayakan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Yogi kembali berjualan seperti biasa. Namun kali ini ia memutuskan untuk mencoba rute yang berbeda. Ia mendorong gerobaknya lebih jauh, menjelajahi kampung-kampung kecil yang sebelumnya belum pernah ia lewati. Ia berharap bisa menemukan tempat yang cukup ramai tanpa harus menghadapi risiko seperti yang ia alami sebelumnya. Ia melewati gang-gang sempit
dan perkampungan yang suasananya lebih hidup dibanding perumahan sepi yang sebelumnya ia singgahi. Tanpa disengaja, saat melewati salah satu gang kecil, Yogi mendapati dirinya melintas tepat di depan rumah temannya saat kuliah. Temannya yang kebetulan berada di halaman rumah langsung mengenali Yogi dan menghampirinya. Mereka akhirnya berbincang sejenak di depan rumah. Temannya terlihat terkejut saat tahu bahwa Yogi kini berjualan bakso keliling. Dalam percakapan mereka, Yogi mengetahui bahwa temannya juga terkena dampak pandemi dan baru saja kehilangan pekerjaan karena PHK. Temannya bercerita bahwa ia sedang bingung mencari peluang baru dan tertarik dengan usaha bakso yang dijalani Yogi. Yogi pun membagikan pengalamannya memulai usaha bakso keliling. Ia menceritakan bagaimana awalnya ia terpaksa berjualan setelah di PHK. Bagaimana ia belajar dari teman lamanya tentang cara memulai bisnis ini dan bagaimana ia menghadapi tantangan di jalan. Meski ia mengakui bahwa dirinya juga masih tergolong pemula, ia dengan senang hati menceritakan seluk-beluk usahanya. Baginya, berbagi pengalaman bukanlah hal yang merugikan. Ia percaya bahwa rezeki sudah ada jalannya masing-masing dan tidak akan tertukar. Setelah mengobrol selama sekitar 15 menit, Yogi kembali melanjutkan perjalanan. Ia tak ingin terlalu malam di jalan karena semakin malam, semakin sepi pula pembeli. Ia terus mendorong gerobaknya melewati kampung-kampung lain, berharap ada pembeli baru. Di kampung tersebut suasananya cukup hidup. Anak-anak kecil yang sedang bermain di depan rumah langsung berlarian keluar, begitu mendengar suara khas ketukan piring dari gerobaknya. Mereka ramai-ramai membeli bakso. Yogi merasa senang. Setidaknya kali ini ia tidak pulang dengan tangan kosong. Saat itu, penghasilannya memang tidak sebesar ketika berjualan di perumahan sebelumnya. Namun ia tetap bersyukur karena masih ada yang membeli. Yogi berpikir bahwa yang terpenting saat ini adalah bertahan dan tidak menyerah. Ia percaya jika ada 1 atau 2 orang yang mencoba baksonya dan menyukainya, maka mereka akan kembali membeli. Perlahan tapi pasti, pelanggan tetap bisa didapatkan. Namun perjalanan panjang dan kerja keras mulai menunjukkan dampaknya pada tubuhnya. Beberapa hari kemudian, saat sedang berbelanja bahan baku di pasar, Yogi merasa tubuhnya mulai melemah. Kepalanya terasa berat, tubuhnya pegal, dan suhu tubuhnya mulai naik. Ia mencoba mengabaikan gejala itu, berpikir mungkin hanya kelelahan biasa. Namun, sesampainya di kontrakan, ia menyadari tubuhnya mulai demam. Ia merasa lemas dan tidak sanggup untuk berjualan hari itu. Ia akhirnya memutuskan untuk beristirahat, meski rasa khawatir mulai muncul. Ia takut jika gejala itu berkaitan dengan pandemi yang sedang melanda. Ia pun mengurung diri di kontrakan, berharap gejala itu hilang dengan sendirinya. Namun kekhawatirannya semakin besar ketika hari berikutnya. Tubuhnya masih terasa lemas. Ia bahkan tidak mampu mendorong gerobaknya keluar rumah. Ia mulai mempertimbangkan untuk pergi berobat. Tapi di sisi lain ia merasa cemas. Pergi ke tempat berobat saat pandemi menjadi risiko besar. Ia takut terpapar virus saat berada di fasilitas kesehatan yang ramai dikunjungi pasien. Selama 3 hari, Yogi beristirahat penuh di kontrakan. Ia mengandalkan tabungannya untuk kebutuhan makan dan keperluan sehari-hari. Namun, ia sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan tabungan. Usahanya adalah satu-satunya sumber penghasilan saat ini. Dan jika ia terlalu lama berhenti, tabungannya akan cepat habis. Dan selama 3 hari ia tak berjualan, banyak hal yang berputar dalam pikirannya.
Hari ketiga menjadi momen yang cukup aneh baginya. Saat ia tertidur di siang hari karena tubuh masih terasa lemas, ia mengalami sebuah mimpi yang membuat pikirannya kembali dipenuhi tanda tanya. Dalam mimpi itu, ia mendapati dirinya berjalan di perumahan yang sebelumnya ia hindari. Tempat ia mengalami dua pengalaman aneh yang tak bisa ia lupakan. Namun, suasana dalam mimpi itu terasa berbeda. Bukannya menyeramkan atau mencekam, perumahan itu justru terlihat tenang dan damai. Ia berjalan menuju rumah kosong yang sebelumnya menjadi sumber pengalaman mistisnya, dan di sana ia melihat sebuah pemandangan yang mengejutkan. Di halaman rumah yang dulunya tampak kumuh dan tak terurus itu, kini terlihat seorang ibu bersama dua anak kecilnya. Mereka tampak bahagia, bercanda, dan bermain di halaman rumah yang kini terlihat bersih dan penuh kehidupan. Ibu itu tersenyum hangat, memperhatikan kedua anaknya yang berlari-larian sambil tertawa riang. Tidak ada kesan mistis atau suasana gelap seperti yang Yogi alami sebelumnya. Dalam mimpi itu, semuanya terlihat cerah dan penuh kebahagiaan. Ia hanya berdiri dari kejauhan, memperhatikan keluarga kecil itu dengan perasaan hangat, namun juga bingung. Tidak ada firasat buruk dalam mimpi tersebut. Justru sebaliknya, ada nuansa kedamaian yang terasa kuat. Saat terbangun keesokan paginya, Yogi merasakan kebingungan yang luar biasa. Mimpi itu seolah menjadi sebuah pesan, namun ia tidak tahu apa maknanya. Kenapa ia bermimpi tentang perumahan itu? Dan kenapa suasananya begitu berbeda dari kenyataan yang pernah ia alami? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, tapi ia mencoba untuk tidak terlalu larut dalam pikiran itu. Ia memilih fokus untuk memulihkan kesehatannya sepenuhnya agar bisa kembali berjualan. Hari keempat setelah ia jatuh sakit, tubuhnya sudah jauh lebih baik. Meski belum 100% pulih, ia merasa cukup kuat untuk kembali mendorong gerobaknya. Ia mulai berjualan lagi, tapi memilih untuk berhati-hati. Ia berbelanja bahan baku dalam jumlah terbatas dan tidak memaksakan diri untuk berjualan terlalu lama. Sore itu, ia keluar rumah sekitar pukul 4, mendorong gerobaknya ke rute-rute yang selama ini ia anggap aman. Namun, bayangan mimpi itu tak kunjung hilang dari pikirannya. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk kembali ke perumahan itu. Namun meski rasa penasaran membuncah, ia memilih menahan diri karena tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia memilih jalur aman lebih dulu, menghindari area yang sebelumnya penuh misteri. Yogi mengarahkan gerobaknya ke jalur yang lebih ramai, terutama di sekitar tempat bimbingan belajar yang masih buka. Meskipun sekolah-sekolah formal masih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, beberapa tempat bimbel tetap beroperasi dengan protokol kesehatan ketat. Area tersebut cukup ramai karena orang tua sering mengantar dan menjemput anak-anak mereka. Ia menemukan peluang di sana. Beberapa guru, murid, dan orang tua mulai membeli baksonya. Bahkan ada yang memesan dalam jumlah banyak untuk dibawa pulang ke keluarga. Hari itu berjalan lancar. Meski ia belum kembali ke perumahan misterius itu, hasil dagangannya cukup memuaskan. Sekitar pukul 8:30 malam, dagangannya habis terjual dan ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia merasa lega karena tubuhnya yang belum sepenuhnya pulih tidak harus dipaksakan untuk berjualan hingga larut malam. Namun, rasa penasaran tentang mimpi yang ia alami terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia ingin tahu apa sebenarnya makna di balik mimpinya. Beberapa hari berlalu dengan rutinitas yang sama.
hingga pada hari keempat setelah ia pulih sepenuhnya dari demam, ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke perumahan itu. Ia merasa tubuhnya sudah kuat dan pikirannya pun lebih tenang. Sore itu, Yogi keluar lebih awal, sekitar pukul 3:30. Ia mendorong gerobaknya menuju perumahan yang sempat ia hindari. Dalam perjalanan, perasaan cemas dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia tiba di perumahan sekitar pukul 4:20 dan suasana sore itu terlihat normal. Anak-anak perumahan bermain di depan rumah mereka, sebagian bersepeda keliling kompleks, sementara ibu-ibu duduk di teras rumah sambil mengobrol santai. Yogi mulai mendorong gerobaknya pelan-pelan, dan seperti sebelumnya, anak-anak kecil yang sedang bermain langsung menghampiri saat mendengar suara ketukan piring dari gerobaknya. Mereka membeli bakso, sementara beberapa ibu juga memesan untuk anak-anak mereka. Suasana sore itu terasa damai, jauh dari kesan menyeramkan yang dulu ia rasakan. Yogi mulai merasa bahwa mungkin saja semua pengalaman buruk yang ia alami sebelumnya hanyalah efek kelelahan dan pikiran yang terlalu penat. Setelah cukup banyak melayani pembeli, ia mendorong gerobaknya lebih dalam ke perumahan hingga mendekati kawasan kafling kosong, tempat kejadian-kejadian aneh sebelumnya terjadi. Sore berganti malam dan suasana perumahan perlahan menjadi sepi. Yogi tahu betul bahwa berbeda dengan kampung yang tetap ramai hingga malam. Perumahan seperti ini biasanya mulai lengang setelah maghrib. Anak-anak dipanggil pulang oleh orang tuanya, dan sebagian besar penghuni rumah mulai beristirahat di dalam. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak, menarik napas, dan duduk di trotoar dekat kafling kosong itu. Gerobaknya diparkir di dekatnya, sementara ia duduk mengamati sekeliling. Suasana hening, hanya terdengar suara serangga malam yang mulai bermunculan. Dan malam itu, Yogi merasa lega karena dagangannya hampir habis. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam dan ia bersiap untuk pulang. Dengan perlahan, ia mendorong gerobaknya keluar dari perumahan, melewati jalanan yang mulai sepi. Ia membayangkan betapa nikmatnya bersantai di kontrakan setelah seharian berjualan. Namun, rencana pulang cepat itu mendadak terganggu. Saat ia hampir keluar dari perumahan, tiba-tiba seorang ibu-ibu muncul di tepi jalan. Ibu itu menghampiri Yogi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang membuat Yogi heran, ibu tersebut sudah menyiapkan mangkuk di tangannya, seolah tahu bahwa Yogi akan lewat. Tidak ada percakapan, tidak ada basa-basi. Ibu itu hanya mengangkat mangkuk, memberikannya kepada Yogi untuk diisi bakso. Yogi, yang sudah lelah dan enggan berpikir macam-macam, menganggap ini hanyalah pelanggan biasa yang ingin membeli bakso untuk makan malam. Ia langsung mengisi mangkuk itu tanpa banyak bertanya. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Saat pertama kali ibu itu muncul, jaraknya sekitar 2 meter dari Yogi. Tapi ketika ia hendak menyerahkan mangkuk berisi bakso, tiba-tiba ibu itu menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara langkah, hanya keheningan malam yang kembali mendominasi. Jantung Yogi berdegup kencang. Ia berdiri kaku sambil memegang mangkuk berisi bakso yang seharusnya ia serahkan. Ia menatap ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong, hanya ada dirinya sendiri. Seketika, bulu kuduknya meremang saat menyadari bahwa ibu-ibu tadi memiliki kemiripan yang luar biasa.
dengan sosok dalam mimpinya beberapa waktu lalu. Motif daster yang dikenakan ibu itu sama persis. Begitu pula wajah dan posturnya. Semua identik. Yogi merasa panik. Ia merinding hebat, namun mencoba menenangkan diri. Ia mulai berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Siapa sebenarnya ibu itu? Kenapa sosok dari mimpinya muncul di dunia nyata? Namun, malam semakin larut, dan suasana perumahan yang sepi semakin membuatnya merasa tidak aman. Saat ia hampir mencapai gerbang perumahan, ia melihat seorang hansip berjaga. Melihat wajah Yogi yang pucat pasi, hansip itu langsung bertanya apakah ia sedang sakit. Wajah Yogi memang terlihat lesu, matanya tampak kosong dan tubuhnya sedikit gemetar. Yogi buru-buru menyangkal dan mengatakan bahwa ia hanya habis berjualan. Ia tak ingin membuat kehebohan. Hansip itu hanya mengangguk kecil. Meski terlihat masih bingung dengan kondisi Yogi, Yogi melanjutkan perjalanan pulang tanpa berkata apa-apa lagi. Sesampainya di kontrakan, ia langsung berbaring di kasur. Tapi tubuhnya yang beristirahat tak sejalan dengan pikirannya yang terus melayang pada kejadian aneh tadi. Ia bertekad untuk tidak kembali ke perumahan itu lagi. Kali ini keputusan itu final. Ia merasa sudah cukup menghadapi pengalaman-pengalaman aneh di tempat tersebut. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Yogi memilih untuk berjualan di kampung-kampung yang lebih ramai dan hidup. Di kampung, suasana terasa lebih aman dengan orang-orang yang masih banyak beraktivitas hingga malam hari. Tidak ada lagi pengalaman aneh. Ia kembali merasakan rutinitas yang damai, meskipun rasa penasaran tentang ibu dalam mimpinya sesekali muncul dalam pikirannya. Namun, setelah sekitar 3 minggu berlalu, sebuah kejadian kembali mengusik ketenangannya. Suatu malam, sepulang berjualan, Yogi seperti biasa membersihkan gerobaknya di depan kontrakan. Ia membungkuk untuk membersihkan roda gerobak ketika secara tak sengaja pandangannya naik ke depan. Saat itulah ia melihat sosok perempuan berdiri tidak jauh darinya. Sosok itu menatap Yogi dengan mata kosong, dan yang paling mengerikan, lidahnya menjulur keluar, panjang dan menjijikkan. Yogi tertegun, tubuhnya kaku. Keringat dingin langsung membasahi pelipisnya. Ia bahkan tidak sempat berpikir untuk berteriak. Saat ia hendak berbalik, sebuah suara teriakan keras terdengar dari arah kontrakan temannya yang letaknya berhadapan langsung dengan kontrakannya. Ternyata temannya itu sedang kesurupan. Suasana mendadak ricuh. Beberapa tetangga datang berlari setelah mendengar teriakan itu. Yogi pun ikut masuk ke dalam kontrakan temannya. Temannya yang kesurupan mulai berbicara dengan suara berat dan dalam nada yang tidak biasa. Ia mengarahkan pandangannya ke Yogi dan berkata bahwa ada sesuatu yang harus dibersihkan dan didoakan. Yogi yang masih dalam keadaan panik mencoba memahami perkataan itu. Ia bertanya, tempat mana yang harus dibersihkan? Temannya yang masih dalam keadaan kesurupan menjawab bahwa tempat itu adalah rumah yang pernah Yogi lihat dalam mimpinya. Rumah di perumahan yang selama ini menghantuinya. Seisi ruangan terdiam. Yogi langsung teringat akan mimpi tentang ibu-ibu dan 2 anak kecil di rumah kosong tersebut. Semuanya terasa saling berhubungan. Setelah kejadian itu, 2 hari kemudian, Yogi bersama beberapa tetangga kontrakan berinisiatif untuk pergi ke perumahan tersebut. Mereka melibatkan Hansip dan RT setempat untuk mendapatkan izin. Saat itulah, Hansip yang dulu melihat Yogi pucat di malam kejadian, akhirnya berbicara.
Ia menceritakan bahwa rumah kosong itu dulu pernah ditinggali oleh seorang ibu bersama 2 anaknya. Namun, suatu hari ibu dan 2 anaknya itu ditemukan meninggal dunia di dalam rumah. Setelah 3 hari baru diketahui tetangga. Karena keluarga ibu itu tidak tinggal di daerah tersebut, rumah itu akhirnya dibiarkan kosong tanpa ada yang mengurus. Cerita itu menjelaskan semuanya. Tidak heran rumah itu menjadi sumber energi negatif yang kerap menimbulkan kejadian aneh. Tidak ada yang pernah mengadakan doa atau membersihkan rumah tersebut setelah kejadian tragis itu. Dengan kesepakatan warga dan RT setempat, mereka akhirnya mengadakan doa bersama di depan rumah tersebut. Yogi ikut dalam prosesi itu, merasa bahwa dirinya memang menjadi bagian dari rantai kejadian ini. Setelah doa selesai, warga bergotong royong membersihkan halaman rumah yang dipenuhi rerumputan liar. Mereka mengecat ulang pagar rumah dan membersihkan sampah yang menumpuk di sekitar area tersebut. Setelah semua proses selesai, Yogi merasa beban yang selama ini ia rasakan akhirnya terlepas. Tidak ada lagi perasaan berat atau cemas saat melewati kawasan itu. Bahkan beberapa hari kemudian, ia sengaja kembali ke perumahan itu, sekadar memastikan bahwa semuanya benar-benar sudah tenang. Ia bertemu kembali dengan Hansip dan mendengar kabar bahwa warga sekitar kini sudah tidak lagi mengalami gangguan. Pandemi akhirnya berlalu dan kehidupan perlahan kembali normal. Namun, perjalanan Yogi tidak berhenti di sana. Beberapa waktu setelah situasi membaik, ia menerima kabar mengejutkan. Perusahaan tempat ia dulu bekerja selama 3,5 tahun menghubunginya kembali. Mereka menawarkan posisi baru dengan jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yogi